kids. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Kembali lagi Kak Merlin di Impact Kids hari ini. Yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Maleakhi pasal 3 ayat 6a. Maleakhi pasal 3 ayat 6a. Ayo kita Maleakhi ada di perjanjian lama paling terakhir. Nah, yuk. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Itu firman Tuhan. Nah, apa yang dimaksud demikian ya? Kenapa Tuhan tidak pernah berubah? Nah, artinya nih adik-adik, Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan selamanya tidak pernah berubah. Adik-adik, ulangan harusnya kan nilainya 100 ya. Tetapi ulangan pertama dapatnya 80. Kemudian ulangan yang kedua kok dapatnya 70. Tapi standar nilai yang diberikan oleh guru itu misalnya 100. Jadi kalau tidak mencapai nilai standar yang ditentukan, maka kita biasanya harus mengulang, harus diulang-ulang lagi. Atau adik-adik pernah membuat kue? Nah, kue biasanya ada ukurannya, betul? Ada ukurannya, misalnya airnya berapa mili atau berapa gelas, terus tepungnya harus berapa gram. Nah, biasanya kalau lebih dari ukuran yang seharusnya, biasanya hasilnya kadang-kadang tidak sesuai yang diharapkan, atau mungkin hasilnya tidak bagus. Nah, biasanya apa yang sudah ditetapkan harus dipenuhi. Misalnya kalau adik-adik mau bikin kue, mama yang ada di rumah mau bikin kue, biasanya ada ukurannya. Tepungnya harus berapa, airnya harus berapa banyak, ya kan? Atau ada juga mama, ada adik-adik pernah bantu mama memasak nasi, misalnya harus berapa cup,
satu kali masak biasanya harus berapa cup. Kalau lebih biasanya kadang masih keras. Nah, sama dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu sempurna. Jadi sebagai anak-anak Allah, standar yang harus kita penuhi itu adalah standarnya Tuhan. Kalau ada teman kita yang menyontek, Tuhan bilang tidak boleh menyontek. Sebab itu standarnya Tuhan, tidak boleh menyontek. Jadi jangan bilang, aduh biar nilaiku bagus aku nyontek dikit lah. Nah tapi kan Tuhan bilang, jangan mencuri. Atau biar aku berteman sama dia, gak apa-apa deh, aku udah jauhin aja teman itu. Kata Tuhan, tidak boleh saling, ya betul, tidak boleh saling membeda-bedakan, tapi harus dikasihi. Atau dia tuh suka marah-marah sama aku gak mau lagi berteman sama dia. Tapi kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Nah, seperti yang Alkitab katakan hari ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus menetapkan standar bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Kalau ada orang yang suka ngomongin kita, jangan kita omongin balik. Kalau ada teman kita yang suka marah-marah sama kita, jangan suka marah-marah. Atau ada teman kita yang suka melawan orang tua, ingatkan dia, jangan kita ikuti. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik, banyak hal itu pasti berubah di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita firman-Nya. Dalam firman-Nya dikatakan bahwa Dia tidak pernah berubah. Walaupun kita berdosa, dan dosa itu yang membuat kita gagal untuk memenuhi standar yang sempurna yang sudah ditetapkan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus terus sayang sama kita. Dia tidak pernah berubah. Kalau kita melakukan dosa, Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, melainkan kita sangat dikasihi Dia. Dengan buktinya bahwa Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita layak untuk bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah untuk menurunkan standarnya. Jangan nego sama Tuhan. Tuhan, dikit aja lah, nyonteknya dikit aja lah. Aku mencurinya cuma 1.000 kok. Tidak ya, tetapi mencuri ya tetap mencuri. Mencuri itu dosa walaupun sedikit. Karena tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Oke, adik-adik, siap untuk terus menjadi anak-anak Allah yang melakukan segala sesuatunya berdasarkan standar Tuhan? Siap. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengajarkan kami untuk menjadi sempurna, seperti mengikuti teladan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib yang membebaskan kami dari dosa kami, sehingga kami kembali layak datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sepanjang hari ini kami melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa, supaya kami terus layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di package kita hari ini. Dadah. Impact Kids.